Bab 91, Pemberontak. Awan gelap yang membawa tekanan besar, semakin dekat ke Istana Giok. Para murid elit Istana Giok siap untuk pertempuran kecil. Para murid dengan kultivasi rendah diperintahkan untuk segera mengungsi. Mereka segera menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengatur evakuasi dari Istana Giok menuju gunung bersalju. Mereka akan dapat mengungsi dengan lancar kecuali jika mereka benar-benar terkepung. Setelah evakuasi dimulai, seseorang datang untuk melaporkan situasi. Tuan Istana, ada seorang ahli yang menjaga gunung bersalju, dia menghalangi rute evakuasi kita. Diakon, yang bergegas kembali. Ini sudah di luar kendali. Si Suyun mengerutkan kening, membayangkan hari ini benar-benar tiba, meskipun awalnya ia bingung karena yang memimpin masa ini adalah sekelompok orang tua. Dan mereka benar-benar orang tua, tidak akan mengejutkan jika sebulan dari sekarang mereka akan mati. Total ada 6 orang yang memimpin penyerangan itu. Walaupun sudah tidak terlihat lagi tanda-tanda awet muda dari mereka, namun aura yang mereka pancarkan sepertinya bukan seperti itu. Dari auranya saja semua orang sudah tahu kalau mereka bukanlah sekedar lelaki tua biasa. 6 dari mereka adalah 3 faksi leluhur tua. Mereka berada di puncak kondensasi inti. Hanya selangkah lagi dari inti roh, tetapi langkah ini terbukti menjadi tembok pamungkas, karena mereka tidak dapat menembus inti roh. Biasanya, bahkan jika pemimpin sekte mereka terbunuh, mereka tidak akan peduli. Karena mereka tidak punya banyak waktu lagi, akan lebih baik bagi mereka untuk tetap tertidur, agar bisa memperpanjang hidup mereka, meskipun hanya sedikit. Namun, karena ini kasus yang agak istimewa, sekte mereka terpukul keras, kehilangan begitu banyak tokoh penting, termasuk pemimpin sekte, ke faksi yang penuh dengan wanita. Harga diri mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi, itulah mengapa mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Meskipun mereka tidak dapat mencapai inti roh, tetaplah menakjubkan bahwa mereka dapat mencapai puncak kondensasi inti. Pada kondensasi inti, harapan hidup seseorang mencapai 4 atau 500 tahun. Dan dari kelihatannya, mereka tidak memiliki waktu selama itu. Cara paling efisien untuk memperpanjang hidup mereka saat ini adalah dengan menerobos ke alam inti roh. Inti roh dapat hidup hingga ribuan tahun, tetapi bahkan jika mereka berhasil mencapai inti roh, pada usia mereka saat ini mereka tidak akan begitu tangguh. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Agung Mo Yu telah kembali, meskipun situasi mereka sangat buruk dan Yi Tianyun, tokoh penting Istana Giok, sedang menghilang. Dia berusaha keras untuk mempertahankan martabatnya. Aku ingin pergi ke runtuhan kuno Heavens Emerging untuk melihat apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan Tianyun. Tapi aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Si Suyun sangat cemas ketika mengetahui Yi Tianyun terjebak di dalam runtuhan kuno Heavens Emerging. Dia berencana untuk pergi ke sana. Namun, Istana Giok sedang dalam bahaya saat ini, jadi dia tidak mampu melakukannya. Entah bagaimana seolah-olah mereka tahu Yi Tianyun terjebak dalam runtuhan, leluhur tua ini memilih saat yang tepat ini untuk menyerang Istana Giok. Jika Yi Tianyun ada di sekitar, bahkan para leluhur tua pun akan kesulitan menghadapinya karena mereka tidak tahu kekuatan aslinya. Meskipun mereka berada di puncak kondensasi inti, mereka sudah sangat tua, sehingga kekuatan mereka masih jauh dari puncaknya. Namun, faktanya mereka berada di puncak kondensasi inti, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Tuan Istana, ini adalah waktu terburuk yang mereka pilih untuk menyerang. Tetua Agung Mo Yu merasa bersalah. Ini bukan salahmu, aku cukup yakin bocah itu akan menemukan jalan keluarnya juga. Si Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang mari kita fokus melawan leluhur tua ini. Keenam leluhur tua ini berjalan menuju Istana Giok, setiap langkah mereka sangat berat. 6 pakar inti kondensasi puncak bersama dengan diaken mereka, aura yang menyelimuti orang-orang ini sungguh gila. Jet Palace hanya bisa menonton dari jauh saat monster-monster itu semakin dekat. Sudah lama sejak terakhir kali aku menghirup udara segar, jadi ini sekte kalian. Di puncak kondensasi inti, itu adalah leluhur tua sekte Wing, leluhur tua Wen Tian. Membunuh begitu banyak murid kita, tidak ada jalan untuk lari dari kita. Pada level 9 kondensasi inti, itu adalah leluhur tua sekte roh, leluhur tua Tian Feng. Ya, hanya karena kita tidak terlibat secara aktif, kau pikir kita sudah mati. Leluhur tua Paviliun Angin adalah leluhur tua Feng Yun. Dia juga berada di level 9 kondensasi inti. Di antara keenamnya, kultivasi terendah berada di level 9 kondensasi inti,
jadi tidak berlebihan jika menyebut mereka monster. Ketiganya adalah perwakilan dari sekte masing-masing dan merupakan leluhur tua tertua. Saat mereka semakin dekat, aura yang mereka pancarkan semakin kuat hingga membuat orang sulit bernapas normal. "Yah, sepertinya kau belum mati. Istana Giok kami adalah fraksi tingkat pertama, tapi itu tidak berarti kami akan menyerah pada orang sepertimu." Mereka adalah 3 leluhur tua Istana Giok. Mereka memang sudah seperti nenek sihir tua, tapi mereka sama sekali tidak gentar dengan kejadian ini. Mereka adalah leluhur tua yang selama ini mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mereka jelas dibutuhkan sekarang karena Istana Giok terdesak seperti ini. Basis kultivasi mereka memang tinggi, tetapi tidak setinggi ke-6 leluhur tua itu, mereka baru mencapai kondensasi inti level 8. Namun, bahkan kondensasi inti level 8 pun sudah dianggap cukup tangguh di benua ini. Sepertinya kau juga belum menyerah, kau benar-benar mati-matian berpegang teguh pada tali penyelamat tipis itu, ya? Leluhur tua Wen Tian berkata sambil mencibir, "Begini saja, karena kau telah membunuh begitu banyak orang kami, aku akan memberimu 2 pilihan. Bergabung dengan Dao Companion bersama sekte kami, atau tumbang seperti lalat di bawah kekuatan kami." Kedua pilihan itu berakhir tragis. Terutama yang pertama, mereka tetap hidup, tetapi mati di dalam. Biasanya untuk menjadi Dao Companion baik pria maupun wanita perlu saling mencintai, tetapi pilihan pertama lebih seperti perbudakan. "Kami lebih baik binasa di sini, daripada menjadi budakmu." Leluhur tua Bing Xin tampak dingin, dan sama sekali tidak menyetujui tawaran mereka. "Baiklah kalau begitu, sesukamu kau bisa mati di sini bersama seluruh Istana Giok, itulah harga yang harus kau bayar." Leluhur tua Wen Tian berkata sambil mencibir, "Lakukan." Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berbuat sesuatu, melainkan terjadi sesuatu di kerumunan Jet Palace. Embusan. Darah berceceran dari tubuh salah satu murid, hal yang sama terjadi pada murid lainnya, dan kemudian murid lainnya. Para murid ditikam dan mati seketika, tetapi pelakunya bukan dari ketiga golongan ini, melainkan pengkhianat dari Istana Giok. "Kalian pengkhianat." Tatapan Shi Sueyun dingin. Ketika Shi Sueyun hendak menyerang para pengkhianat ini, sesosok melompat dan mencegat serangan Shi Sueyun. Itu adalah salah satu leluhur tua musuh. Bang! Dia menangkis serangan Shi Sueyun dan mengirimnya terbang. Hanya ada beberapa pengkhianat, sekitar 5 murid. Kultivasi mereka tidak rendah, beberapa bahkan mencapai pemurnian roh, dan bahkan di antara mereka ada yang memasuki runtuhan kuno surga yang terendam. Murid yang mereka bantu kembangkan lebih jauh, ternyata seorang pengkhianat, itu tidak bisa diterima. "Haha, sekarang bocah kesayanganmu tidak ada di sini, apa yang bisa kau lakukan?" Kudengar kultivasi bocah itu sudah mencapai tingkat inti kondensasi, dia benar-benar luar biasa. Leluhur tua Wen Tian berkata sambil mencibir, terjebak di dalam reruntuhan kuno penyelaman surga. "Dia hampir mati, bukan?" Tidak heran mereka datang tepat saat ini, ada pengkhianat di antara mereka. Tidak ada tembok yang tak tertembus, apalagi sekarang ada pengkhianat, situasinya bahkan lebih serius dari yang mereka duga. Shi Sueyun merahasiakan masalah Yi Tianyun, terutama prestasinya akhir-akhir ini, tetapi tidak heran mereka mengkhawatirkan keberadaan Yi Tianyun. Mereka sudah tahu tentang Yi Tianyun dari para pengkhianat ini. Sekarang, karena Yi Tianyun tidak ada lagi, mereka tidak perlu khawatir lagi dan langsung maju ke sini untuk membalas dendam. Sementara itu, Yi Tianyun yang sedang bergegas kembali ke Istana Giok, mendapat firasat buruk. "Aku punya firasat buruk. Aku akan kembali secepat mungkin." Yi Tianyun tampak khawatir dan mempercepat langkahnya. Dia tidak menunggangi Snow Wolf-nya, lebih cepat berlari secara normal dalam kondisinya saat ini. Bab 92, Jaga. Semua leluhur tua tidak terlalu yakin dengan kekuatan Yi Tianyun, tetapi mereka pasti tahu bahwa ia akan sulit dihadapi karena ia dengan mudah membunuh banyak ahli dan master sekte dalam pertempuran sebelumnya. Kultivasinya tidak jauh berbeda dari mereka. Jika kultivasi Yi Tianyun benar-benar sama dengan mereka, Yi Tianyun akan menjadi masalah besar. Meskipun kultivasinya sama, kekuatan fisiknya tidak bisa dikatakan sama. Yi Tianyun masih muda, jadi ia jelas memiliki keunggulan dalam hal itu. Keputusan mereka untuk menyerang Istana Giok sekarang juga bukan kebetulan belaka. Mereka sudah mendapat informasi bahwa Yi Tianyun terjebak di dalam reruntuhan kuno Heaven's Emerging. Mereka tahu bahwa moral Istana Giok sedang turun saat ini, memberikan kesempatan sempurna bagi mereka untuk menyerang. Sayangnya, bocah jeniusmu itu terjebak di dalam runtuhan kuno Heaven's Emerging.
Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memasuki tempat itu, mengingat tingkat kultivasinya. Tapi sekarang dia terjebak di dalam, seharusnya dia sudah mati saat pintunya terbuka lagi. Jika dengan keajaiban dia tidak mati, Istana Giok pasti sudah lama hilang. Banyak orang berpikir kau masih memiliki kekuatan tak dikenal untuk membantumu saat dibutuhkan, tapi aku tahu itu. Hanya ketiga penyihir tua itu yang tersisa sebagai kekuatan andalanmu, dan bahkan mereka pun tak mampu menandingiku. Leluhur tua Wen Tian berkata sambil menyeringai. Aku tidak sekejam yang dipikirkan banyak orang. Kesempatan terakhir untuk mengubah pikiranmu. Jika kau menyerah, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Leluhur tua Wen Tian melanjutkan upayanya untuk menjatuhkan moral Istana Giok. Para murid Istana Giok menjadi gelisah dan banyak yang mulai berbisik-bisik di belakang. Mereka tahu bahwa jika Yi Tianyun tidak ada di sini, Istana Giok akan kesulitan melawan monster-monster ini. Shi Suiyun menyadari hal ini, jadi ia menutup matanya perlahan dan berkata, siapapun yang ingin menyerah, aku tidak akan menghentikanmu, karena hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi kau bebas menentukan pilihanmu sendiri. Kata-kata Suiyun ini meyakinkan siapapun yang meragukan kelangsungan hidup mereka di Istana Giok dan beralih haluan. Banyak dari mereka yang menyerah berasal dari murid luar, karena mereka tidak merasa terikat dengan Istana Giok seperti murid dalam. Namun, itu tidak berarti semua murid dalam setia kepada Istana Giok, karena beberapa dari mereka juga membelot. Para tetua yang melihat murid batiniah mereka membelot hanya menggelengkan kepala. Mereka memahami bahwa keinginan untuk hidup berbeda-beda pada setiap individu, karena nyawa mereka sendiri yang dipertaruhkan di sini. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak percaya pada penguasa istana? Saat itu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Orang ini adalah Jiu Lingyun yang dibawa ke Istana Giok oleh Yi Tianyun. Semua orang di Jet Palace cukup terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tidak menyangka Jiu Lingyun akan menjadi orang yang membela Jet Palace. Dia hanya orang biasa yang diterima di Jet Palace berkat kemurahan hati Yi Tianyun. Mereka tidak menyangka dia akan begitu berani. Di ujung lain, leluhur tua Wen Tian menggelengkan kepalanya. Siapa gadis kecil bodoh ini? Tanyanya pada seseorang di belakangnya. Tak lama kemudian, seseorang menghampirinya dan berkata, dia gadis yang ditemukan Yi Tianyun di kota angin. Dia dari daerah kumuh. Leluhur tua Wen Tian mencibir. Ho, gadis yang dibawa bocah bermasalah itu menjelaskan semuanya. Jiu Lingyun masih terpacu adrenalin. Ia bertekad untuk berjuang demi Istana Giok sampai Yi Tianyun muncul. Tuan Muda Yi telah bersusah payah untukku, setidaknya aku bisa mati melindungi apa yang dicintainya. Bisiknya dalam hati, lalu setelah menarik napas pendek, ia mulai berteriak, Istana Giok bukanlah tempat yang bisa kau injak-injak sesuka hati. Kami akan berjuang sampai mati untuk mempertahankan Istana Giok. Keberanian Jiu Lingyun meningkatkan moral Jet Palace. Semakin banyak dari mereka yang memutuskan untuk membela Jet Palace dan bersatu dengan Jiu Lingyun. Ya, Istana Giok adalah rumah kami, bukan tempat yang bisa kau masuki sesuka hatimu. Kami akan mempertahankannya sampai mati. Saya yatim piatu yang bahkan tidak mengenal orang tua saya dibesarkan di sini sejak kecil. Itu saja sudah menjadi alasan yang kuat untuk berdiri teguh di sini, mempertahankan rumah saya. Seolah didorong oleh sesuatu, para murid ini dipenuhi semangat juang. Tak akan ada lagi kata-kata goyah dari musuh yang akan mematahkan tekad mereka tak akan menyerah. Shi Suiyun terkejut dengan situasi ini, ia tak menyangka Jiu Lingyun memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu. Haha, dasar idiot. Aku sudah cukup berbelas kasihan padamu, sekarang biarkan aku yang menanggung akibatnya. Serang mereka. Serahkan gadis itu padaku. Kita lihat saja apakah dia benar-benar tidak takut mati. Leluhur tua Wen Tian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Istana Giok sambil menunjuk Jiu Lingyun. Semua orang segera menyerbu ke arah Istana Giok. 6 leluhur tua tak tinggal diam dan maju bersamaan. Shi Suiyun menghunus pedangnya dan mulai melawan serta memukul mundur mereka, dibantu oleh 3 leluhur tua Istana Giok lainnya, dan beberapa tetua. Shi Suiyun dan para leluhur tua kewalahan menghadapi 4 leluhur tua musuh. Mereka hanya bisa berharap para tetua dapat bertahan melawan 2 leluhur tua musuh lainnya. Ledakan. Salah satu murid Istana Giok terbanting ke dinding, kondisinya tidak diketahui, entah ia terluka parah atau hanya pingsan. Musuh yang menepati janjinya tidak menunjukkan belas kasihan. Para murid yang telah berubah kesetiaan mencibir dari belakang barisan musuh. Mereka pikir mereka
telah membuat keputusan terbaik untuk meninggalkan Istana Giok. Jiu Lingyun bertarung melawan beberapa lawan yang tampaknya enggan untuk menyakitinya. Hei, menyerah saja, maukah kau? Leluhur tua Wen Tian memerintahkan kami untuk menangkapmu hidup-hidup, menyerah saja. Leluhur tua Wen Tian akan mengurusmu secara pribadi, gadis kecil. Mereka semua tertawa sambil melihat Jiu Lingyun dengan cara yang menyimpang, tetapi Jiu Lingyun masih mencoba untuk menemukan celah untuk menyerang. Tetapi setelah perjuangan yang sia-sia, dia mengangkat pedangnya dan berkata, "Aku lebih baik mati daripada menjadi mainan untuk beberapa orang tua bodoh." Dia meletakkan pedangnya ke lehernya, dan untuk sesaat dia berpikir untuk tidak melihat Yi Tianyun lagi dan tidak bisa mengurus adik laki-lakinya. Wajahnya menjadi penuh air mata, tetapi tekadnya sudah cukup keras sehingga dia tidak lagi menyesal. Tindakannya segera diganggu oleh seorang murid musuh dari pemurnian roh tingkat keempat. Tindakan cepatnya merobohkan pedang Jiu Lingyun dari tangannya dan langsung membelenggu tangannya. "Lihat dirimu, gadis kecil yang bersemangat. Kau terlihat biasa saja untuk seorang gadis, tapi hei, aku tidak keberatan." Murid itu tertawa kecil dan mencoba menjilati wajah Lingyun. Wajah Jiu Lingyun memucat, ia menatapnya dengan jijik dan siap menggigit lidahnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya perak menembus langit dan mendarat di dekat Jiu Lingyun. Murid musuh di sekitar Jiu Lingyun terpental. Setelah asap menghilang, seekor serigala salju besar muncul. Serigala salju ini memang diperintahkan khusus oleh Yi Tianyun untuk melindungi Shi Suiyun dan Jiu Lingyun. Banyak orang terkejut ketika melihat serigala itu. Apa yang dilakukan binatang iblis di sini? Pikir mereka. Dan itu bukan binatang iblis biasa, melainkan kondensasi inti tingkat ketujuh yang luar biasa. Awo! Serigala salju melolong ke langit dan mulai melawan musuh. Serigala salju memang tidak bisa mengalahkan leluhur tua musuh karena perbedaan level, tetapi jelas ia bisa menahan kultivator pemurnian roh dan kultivator pemurnian tubuh musuh, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Di saat yang sama, Yi Tianyun yang sudah berlari kembali dengan kecepatan tinggi ke Istana Giok mendengar sistemnya. Ding, berhasil membunuh murid Sekte Wing, 2.800 pengalaman, 600 poin gila, penguasaan pandai besi 50 poin. Yi Tianyun menyeringai. Meskipun ia jauh dari serigala salju, ia tetap mendapatkan EXP ketika serigala salju membunuh sesuatu. Ia bisa berdiam diri di suatu tempat dan tetap bisa naik level dengan cara ini. Dengan notifikasi itu, Yi Tianyun juga menyadari bahwa Istana Giok sudah diserang. Bajingan tua itu jelas tidak tahu kapan harus menyerah. Kali ini aku akan memastikan mereka tidak bisa membalas lagi. Dia menggunakan mode gilanya dan menggunakannya untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Dia melesat melewati area bersalju dengan mudah seolah-olah sedang menunggangi serigala salju. Bab 93, Iblis Darah Melambung ke Surga. Serigala salju tingkat kondensasi inti muncul entah dari mana, yang mengejutkan banyak orang. Biasanya, binatang iblis itu tidak akan memasuki wilayah manusia. Namun kali ini, ia bahkan membawa serigala salju lain, yang tentu saja kultivasinya lebih rendah. Serigala salju milik Yi Tianyun dengan cepat mengalahkan musuh-musuh yang mengelilingi Jiu Lingyun. Tanpa menunjukkan belas kasihan, musuh-musuh itu tumbang satu persatu. Perintah dari Yi Tianyun sangat sederhana, bunuh mereka yang memusuhi Shi Suiyun dan Jiu Lingyun. Awo! Serigala salju ini melolong dan serigala salju yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyentuh murid Istana Giok, mereka langsung menyerang musuh. Shi Suiyun berhadapan dengan leluhur tua Tian Feng. Dia sudah kewalahan hanya dengan menangkis serangannya. Saat Shi Suiyun terdorong ke belakang, leluhur tua Tian Feng dengan cepat menutup jarak dan hendak memberikan pukulan terakhir ketika tiba-tiba serigala salju milik Yi Tianyun menangkis serangannya dengan tubuhnya. Leluhur tua Tian Feng yang murka berteriak dengan frustrasi, "Enyahlah, lemah!" Leluhur tua Tian Feng menebas serigala salju. DNG, seolah-olah memotong balok besi yang keras. Serigala salju terdorong mundur, tetapi tebasan itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di tubuhnya. Setelah mencapai level kondensasi inti, bulunya menjadi jauh lebih padat dan keras. Tubuhnya dapat menahan sebagian besar serangan yang datang, kecuali seni bela diri yang kuat. Mengaum. Serigala salju milik Yi Tianyun berdiri di depan Shi Suiyun dan hanya memperhatikan leluhur tua Tian Feng, yang tangannya terasa mati rasa setelah terkena sabetan bulu serigala salju. "Jadi kamu masih punya kartu lain?"
Leluhur tua Tian Feng menjadi semakin marah. Leluhur tua Tian Feng terkejut mengetahui bahwa binatang iblis pada tingkat kondensasi inti akan melindungi Istana Giok, khususnya Shi Suiyun dan Jiu Lingyun. Apakah ini binatang iblis Tianyun? Shi Suiyun terkejut. Karena dia melihat serigala salju hanya berdiri di sisinya, sementara tetua lainnya mengalami kesulitan lebih, tetapi serigala salju ini tidak peduli sama sekali. Apa? Binatang iblis milik tetua Yi. Tetua Agung Mo Yu, yang terdorong mundur selangkah dan memulihkan semangat juangnya. Menjinakkan binatang iblis bukanlah hal yang mudah, dan tingkat kultivasi serigala salju ini membuatnya semakin tak percaya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa kultivasi awal serigala salju ini hanyalah penyempurnaan tubuh, dan sekarang telah mencapai kondensasi inti. Sejak Yi Tianyun kembali dari kota angin, hampir setiap kali ia bertarung atau berburu, ia memanggil serigala salju terlebih dahulu, sehingga ia juga mendapatkan EXP. Ini hanya hipotesisku. Shi Suiyun ingin memastikan, dan segera berteriak, serigala salju, pergi bantu orang lain. Serigala salju hanya berdiri di depan Shi Suiyun, tidak mendengarkan perintahnya. Ia hanya mendengarkan perintah Yi Tianyun, kecuali Yi Tianyun memberi perintah khusus untuk mengindahkan perintah orang lain, ia tidak akan patuh. Hahaha, sepertinya kau memang tidak bisa memerintah. Aku tidak tahu bagaimana serigala salju ini mau membantumu, tapi bahkan dengan serigala salju ini, kau tidak akan bisa mengubah hasilnya. Leluhur tua Tian Feng memandang rendah Istana Giok. Apakah kamu berbicara untuk dirimu sendiri? Suara yang familiar, sosok yang familiar muncul di tengah medan perang, dengan aura pembunuh yang intens menarik perhatian semua orang padanya. Tianyun. Ketika Shi Suiyun dan yang lainnya melihat Yi Tianyun, hati mereka berdebar kencang. Tanpa disadari, Yi Tianyun telah menjadi tulang punggung Istana Giok. Seluruh Istana Giok surgawi bergantung padanya, itulah sebabnya penampilannya meninggalkan kesan yang luar biasa. Kau bocah itu, bagaimana kau bisa keluar dari reruntuhan kuno surga yang terendam? Kupikir kau terjebak di dalam. Leluhur tua Wen Tian terkejut. Apakah itu benar-benar penting sekarang? Yi Tianyun berteriak kepada serigala salju, beri mereka neraka, mulai dari yang terlemah, pergi. Awo! Serigala salju Yi Tianyun dan serigala salju lainnya segera menyerang kultivator musuh terlemah. Hanya satu kalimat, langsung mengubah pola bertarung semua serigala salju, yang menegaskan bahwa serigala salju adalah monster iblis Yi Tianyun. Aku tidak menyangka kau bisa menjinakkan serigala salju itu. Tapi bahkan denganmu, hasilnya sudah diputuskan. Leluhur tua Wen Tian menatap Yi Tianyun dengan sikap merendahkan, lalu memberi isyarat kepada dua leluhur tua yang menyiksa tetua Istana Giok untuk membunuh Yi Tianyun. Yi Tianyun mengamati semua leluhur tua musuh dengan mata penaksiran. Leluhur tua Wen Tian memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara mereka, tetapi hanya 140.000 kekuatan tempur. Di matanya, itu bahkan tidak layak disebut. Silakan dicoba. Matanya segera memancarkan cahaya suci, seni rahasia Dewa Naga diaktifkan, dan tubuhnya langsung ditutupi oleh sisik naga, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Aktifkan mode gila, kerusakan 4 kali, pengalaman 4 kali. Kemudian dia minum pil XP ganda sebagai tambahan. Dengan seni rahasia Dewa Naga, mode gila, dan efek set aksesori kekuatan yang digabungkan, kekuatan tempur Yi Tianyun meningkat drastis dari 60.000 menjadi 210.000. Aura mengerikan menyelimuti Yi Tianyun, dan mereka semua, termasuk leluhur tua, tahu seperti apa rasa takut itu. Mereka merasa tak berdaya di hadapan Yi Tianyun, bahkan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka merasa tak mampu mengalahkannya. Ini, apakah dia inti roh? Kaki mereka sudah gemetar tanpa mereka sadari, Yi Tianyun belum mencapai inti roh, tetapi karena begitu banyak peningkatan, dan total kekuatan tempur 210.000, tidak heran mereka pikir, Yi Tianyun berada di alam inti roh. Kemudian Yi Tianyun mengeluarkan tombak panjang berdarah di tangannya. Tombak panjang ini adalah alat jiwa yang ia dapatkan sebelumnya. Kabut merah terpancar dari tombak ilahi iblis darah itu, terus menyebar ke udara, dan memiliki efek merusak pikiran seseorang jika terlalu lama terpengaruh oleh aura ini. Dengan Blood Fiend Divine SPR, kekuatan tempur Yi Tianyun sekali lagi meningkat menjadi 230.000. Iblis darah melambung ke surga. Yi Tianyun memadatkan kabut merah di sekelilingnya dan membentuknya menjadi anak panah. Dia ingin menguji alat jiwa ini selagi melakukannya,
Dia membidik salah satu kultivator musuh terdekat dan melepaskan anak panah. Yi Tianyun membunuhnya dalam satu tembakan. Si. Dia melepaskan anak panah itu satu demi satu. Anak panah itu begitu cepat, sehingga si sasaran bahkan tidak menyadari dadanya telah tertusuk. Ledakan, dentuman. Setelah anak panah itu menembus dada mereka, para penggarap itu meledak dari dalam, dan lebih banyak kabut merah keluar dari sisa tubuh mereka. Yi Tianyun kehabisan kesabaran, dia akan membunuh semua musuh, itulah yang dia putuskan. Bab 94, Satu Pukulan. Ding, berhasil membunuh murid sekte roh, memperoleh 20.000 pengalaman, 1.000 poin gila, dan pil pemulihan. Ding, berhasil membunuh murid sekte Wing, memperoleh 28.000 pengalaman, 1.300 poin gila, 50 penguasaan pandai besi. Ding, berhasil membunuh leluhur tua, memperoleh 110.000 pengalaman, 2.800 poin gila, seni rahasia penekan jiwa, level bumi, zirah ilahi es misterius, alat roh kelas menengah, pedang es dingin, alat roh kelas tinggi. Ding, berhasil dibunuh. Panah Yi Tianyun menembus beberapa orang di sekitarnya, dan musuh yang terbunuh oleh gerakan ini meledak menjadi EXP dan harta karun. Notifikasi terus berbunyi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak memiliki kartu poin crazy ganda lagi. Setelah menaikkan level mata penaksirannya, dia tidak memiliki poin crazy yang cukup untuk membeli kartu poin crazy ganda. Jika dia memiliki kartu itu, dia pasti akan mendapatkan poin crazy yang banyak sekarang. Dia berpikir ke arah yang tepat untuk meninggalkan serigala salju di sini demi melindungi Istana Giok. Para leluhur tua ini tidak akan menyerah untuk menghancurkan Istana Giok. Setidaknya serigala salju mampu mempertahankan wilayah itu sampai Yi Tianyun datang. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh semua musuh ini dan mendapatkan harta serta XP sebanyak mungkin. Di sisi lain, serigala salju juga menghabisi banyak kultivator di alam pemurnian roh dan alam pemurnian tubuh dengan gila-gilaan. Setelah banyak membunuh, serigala salju mampu menembus kondensasi inti tingkat 8. Peningkatan tingkat ini membuat bulunya mengeras, dan jauh lebih tahan lama daripada sebelumnya. Melihat perkembangan serigala salju, Yi Tianyun semakin yakin akan keselamatan murid Istana Giok. Ia mengalihkan pandangannya ke musuh di depannya, dan mulai menyerang mereka untuk mencapai para leluhur di garis belakang. Tidak ada seorang pun di sana yang dapat melawannya dalam hal ini, ia menghabisi setiap musuh yang menghalangi pandangannya. Cepat, hentikan dia! Teriak leluhur tua Wentian kepada muridnya sendiri, lalu dengan ceroboh keluar dari pertarungannya dengan leluhur tua Istana Giok, leluhur tua Bingxin. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pertarungan ini begitu saja, kata leluhur tua Bingxin, lalu melepaskan gelombang es untuk membekukan leluhur tua Wentian. Minggir! Teriak leluhur tua Wentian keras, melepaskan auranya sendiri, dan membentuk perisai. Gelombang es yang terperangkap di perisai ini langsung menguap, sementara leluhur tua Wentian tidak terluka, setidaknya leluhur tua Bingxin mampu menahannya sedetik lebih lama. Leluhur tua Bingxin dan leluhur tua lainnya dari Istana Giok berhenti mengejar leluhur tua musuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mudah menyerah mengejar musuh yang terpojok. Mereka semua tahu kesempatan terbaik untuk menyerang lagi adalah setelah Yi Tianyun berhasil membuat musuh kelelahan. Tianyun, aku bantu! Teriak Si Sueun pada Yi Tianyun agar suaranya terdengar di medan perang. Ia tampak begitu garang dengan pedangnya yang terus beradu dengan pedang musuh, mengejar leluhur lama musuh agar mereka tak bisa mendekati Yi Tianyun. Saat ini, Yi Tianyun terus menyerang musuh dengan tombak panjangnya, sesekali menusuk dua musuh sekaligus. Murid Jet Palace yang sebelumnya membelot ke pihak musuh, menatap pemandangan di depan mereka dengan napas tertahan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tak kuasa menahan rasa kecewa, takut, gugup, tak percaya, dan malu secara bersamaan. Satu hal yang paling mereka tak percayai adalah kekuatan Yi Tianyun. Mereka sudah cukup lama menjadi murid Jet Palace. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun yang sebelumnya tidak memiliki ki darah untuk membantunya berkultivasi, kini memiliki kekuatan yang mampu membunuh banyak kultivator pemurnian roh dan kondensasi inti dengan kecepatan luar biasa. Kini setelah melihatnya secara langsung, mereka tak bisa lagi meragukan kekuatan Yi Tianyun. Mengaum. Leluhur tua Wen Tian meraung marah dan mengeluarkan kapak raksasa berisi peralatan tingkat jiwa di tangannya. Kapak-kapak itu langsung diselimuti ki darahnya, memancarkan cahaya kemasan saat ia bergerak.
Yi Tianyun segera mengamatinya dengan mata penaksir dan melihat kekuatan tempur leluhur tua itu meningkat. Tak hanya kekuatan tempurnya meningkat, penampilannya pun berubah menjadi lebih muda dari usianya saat ini, membuatnya memiliki fisik yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Yi Tianyun segera menyadari betapa marahnya leluhur tua Wen Tian. Karena teknik ini pasti akan membuat penggunanya jauh lebih kuat daripada yang sebenarnya. Tetapi pada saat yang sama, tubuh yang diselimuti oleh ki darah dalam jumlah besar memiliki efek samping, membuat penggunanya kehilangan sejumlah besar masa hidup. Setelah melihat leluhur tua Wen Tian mengamuk dan semakin serius, leluhur tua lainnya dari pihaknya juga melakukan hal yang sama. Mereka mengeluarkan alat tingkat jiwa mereka dan mulai memasukkan ki darah mereka sendiri ke dalam senjata mereka. Mereka siap mengorbankan beberapa tahun hidup mereka untuk membunuh Yi Tianyun. 3 leluhur tua terkuat di pihak musuh dengan cepat mengepung Yi Tianyun. Yi Tianyun menganalisis mereka dengan mata penaksirannya dan melihat kekuatan tempur mereka mencapai 170.000 poin. Leluhur tua Wen Tian di depan Yi Tianyun mencibirnya, "Kau benar-benar anak muda yang gelisah." Leluhur tua Wen Tian segera melompat dan mencoba menebas Yi Tianyun dengan kapaknya. Yi Tianyun menghindari serangan ini dan mengaktifkan seni rahasia Dewa Naga, dengan garis keturunan Dewa Naga aktif dan menyatu dengan tombak ilahi iblis darah di tangannya. Kekuatannya meroket, dan aura naga merah darah langsung menyelimutinya. Saat Yi Tianyun bersiap menyerang, aura naga merah darah yang menyelimuti tubuhnya mulai meraung. Saat ia menyerang leluhur tua Wen Tian, tombaknya memancarkan cahaya merah darah. Leluhur tua Wen Tian jelas terkejut oleh Yi Tianyun dan mengangkat kapaknya untuk bertahan dari serangan Yi Tianyun. Aura merah darah yang kuat berbenturan dengan aura emas, tetapi sedetik kemudian aura merah darah Yi Tianyun mulai menembus aura emas leluhur tua Wen Tian. Boom! Tombak ilahi iblis darah Yi Tianyun berhasil menembus pertahanan leluhur tua Wen Tian dan menusuk dadanya. Leluhur tua Wen Tian menjatuhkan kapak yang dipegangnya, dan setelah suara denting kapak mengenai tanah, ia pun jatuh dan muntah darah. Leluhur tua Wen Tian langsung dibunuh oleh Yi Tianyun dalam satu serangan dengan membuat lubang menganga yang besar di dada lelaki tua itu, mendahului tekanan serangan yang mengubah organ dalam lelaki tua itu menjadi tumpukan daging gumpalan. Yi Tianyun berdiri di depan mayat lelaki tua itu sambil tampak bosan, karena ia merasa pertarungannya terlalu mudah, tidak ada kesulitan sama sekali. Bab 95, Gila. Yi Tianyun membunuh leluhur tua Wen Tian hampir seketika dengan membuat lubang di dada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampaknya ingin berbicara beberapa patah kata kepada Yi Tianyun, tetapi tidak sempat dan jatuh terduduk mati. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua Wen Tian, mendapatkan 120.000 pengalaman, 3.000 poin gila, memperoleh 1 set. Kapak suci surga kacau, alat jiwa kelas rendah, zirah ilahi surga kacau, alat jiwa kelas rendah, sepatu bot pertempuran surga kacau, alat jiwa kelas rendah. Yi Tianyun mengalihkan pandangannya ke leluhur tua musuh lainnya di lapangan. Dengan tewasnya kultivator terkuat mereka, leluhur tua musuh itu menggoyangkan sepatu bot mereka, berpikir untuk melarikan diri dari Yi Tianyun. Leluhur tua istana Giok menghela napas lega. Mereka menganggap Yi Tianyun sebagai kekejian bagi istana pada awalnya. Dia hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh penguasa istana sebelumnya yang mengabaikan tugasnya dan melarikan diri dengan seorang pria. Kini Yi Tianyun telah membuktikan mereka salah, ia telah menjadi kultivator terkuat di seluruh istana Giok, bahkan lebih kuat dari para leluhur yang berkumpul di sini. Belum lagi Shi Suiyun yang siap meninggalkan istana dan gelarnya sebagai penguasa istana jika Yi Tianyun tidak ingin lagi berurusan dengan istana Giok. Semua informasi tentang Yi Tianyun ini membuat mereka lega, karena mereka tidak mengambil tindakan ekstrim apapun terhadap Yi Tianyun sebelumnya. Dia telah membuktikan dirinya sebagai orang paling berharga yang pernah datang ke istana Giok sejak zaman leluhur tua. Tetua Agung Yu, yang berdiri tak jauh dari leluhur tua istana Giok, juga mengalami keterkejutan yang sama. Dari sudut pandang seseorang yang tidak terlalu peduli dengan Yi Tianyun dan pernah melihatnya bertarung belum lama ini, ia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Yi Tianyun telah sedikit meningkat lagi. Fakta ini saja membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan Yi Tianyun hingga mencapai prestasi seperti itu? Tidak ada penjelasan yang jelas tentang kecepatan pertumbuhan yang luar biasa ini. Shi Suiyun dan Jiu Lingyun jelas diliputi rasa bangga dan kagum saat melihat Yi Tianyun beraksi. Apa di antara kalian bajingan sialan itu masih punya komentar menyebalkan sebelum aku benar-benar memutuskan hubungan kalian dari dunia ini?
Yi Tianyun kembali melepaskan kabut merahnya setelah berbicara. Aksi Yi Tianyun menarik tali terakhir dari leluhur tua musuh saat mereka mulai membalikkan badan dan melarikan diri. Yi Tianyun yang sudah bersiap, mulai memburu semua leluhur lama, dia berhasil menangkap mereka tanpa kesulitan. Ia mulai menusukkan tombaknya secara beruntun ke semua leluhur lama musuh dan mereka pun berjatuhan seperti lalat. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua Tian Feng. Memperoleh 110.000 pengalaman, 2.700 poin gila, telapak tangan ilahi kekaisaran surga, seni bela diri tingkat bumi rendah, langkah guntur melonjak, seni bela diri tingkat bumi rendah, batu ilahi surga yang mengejutkan, alat jiwa rendah. DNG berhasil membunuh. Ia bertindak bagaikan iblis yang haus darah di medan perang, menghabisi semua musuh yang menghalangi jalannya, dan membasahi seluruh tempat dengan darah. Saat ia mendekati leluhur tua terakhir, lelaki tua itu menjadi gila karena takut dan berbalik, berlutut dan mulai memohon pada Yi Tianyun untuk hidupnya. Kita sudah kalah, aku menyerah, tolong ampuni nyawaku. Kita tidak akan pernah menunjukkan wajah kita di hadapanmu lagi, kita akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali, tolong lepaskan aku. Setelah melihat situasi ini, leluhur tua Bingxin dari Istana Giok berkomentar, apa kau serius sekarang? Setelah semua yang kau lakukan pada kami, kau ingin meninggalkan Istana Giok tanpa cedera? Saat kami terdesak sebelumnya, pernahkah kau mempertimbangkan untuk memberi kami belas kasihan? Leluhur tua Bingxin menerobos, masuk ke dalam musuh terakhir. Yi Tianyun melihat apa yang akan dilakukan leluhur tua Bingxin, dan bergerak, sebelum Bingxin tiba di tempat mereka. Ia mempercayakan tombaknya ke dada lelaki tua malang itu. Mata lelaki tua itu terbelalak tak percaya, ia berteriak sambil memegangi dadanya. Setelah ia jatuh sepenuhnya, Yi Tianyun dapat melihat sedikit aura meninggalkan tubuh lelaki tua itu, memberinya bukti bahwa lelaki tua itu sudah mati. Ia tidak ingin orang lain menjatuhkan lawannya, karena ia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua Tiantang, memperoleh 100.000 pengalaman, 2.500 poin gila, seni rahasia membakar surga, seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, telapak angin dan api, seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Ding! Selamat kepada pemain Yi Tianyun, berhasil menembus level ke-9 kondensasi inti. Dia menghela napas lega, mengetahui bahwa dia akhirnya naik level setelah membunuh 6 leluhur tua, banyak penatua, dan diaken. Sekarang akan menjadi proses yang mengerikan untuk mendapatkan poin pengalaman untuk naik level, dan dia juga tahu itu. Batas poin pengalaman juga meningkat seiring naik level, dan itu fakta, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin. Ia mengalihkan perhatiannya ke sekeliling dan melihat musuh-musuh tersebar di seluruh medan perang. Ia menyeringai pada dirinya sendiri, menyimpan tombak ilahi iblis darahnya, dan mengeluarkan tinju es. Sebelumnya ia tidak bisa menggunakan ini, karena level leluhurnya terlalu tinggi, sehingga efeknya tidak efektif. Tetapi untuk menghadapi musuh-musuh yang tersisa sebanyak ini sudah cukup. Ia segera mengaktifkan efeknya, dan membekukan musuh yang tersisa. Ia mulai berjalan ke patung beku di dekatnya, dan mengaktifkan teknik agung penyerap bintang. Dia mendapat XP seperti air mengalir, tidak berhenti di situ, karena dia tidak bisa lagi menyerap XP dari musuh yang mengering, dia menghancurkan mereka, memberinya XP tambahan untuk membunuh lawannya. Setelah beberapa saat, semuanya berakhir. Dia benar-benar melenyapkan semua elit yang dibawa oleh ketiga faksi. Yang tersisa di istana, hanyalah mereka sendiri dan murid yang membelot ke pihak musuh di awal pertempuran. Sekarang dia harus menyelesaikan masalah ini, karena dia sudah tahu bahwa tidak ada salahnya bagi mereka untuk menyerah kepada musuh demi melindungi nyawa mereka, tapi kalau terus begini, mereka akan menjadi contoh buruk bagi yang lain. Bab 96. Selesai. Warga Istana Giok tak bisa berkomentar banyak tentang banyaknya mayat di hadapan mereka. Banyak dari mereka yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Banyaknya darah yang membasahi tanah, dan bau busuk yang menyengat hidung sungguh menyayat hati. Ada pula yang mungkin pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya, dan tampaknya tidak terlalu mengganggu mereka. Yi Tianyun memandangi tumpukan mayat ini, dan ia tak merasa kasihan pada mereka semua. Ia juga tak merasa kasihan pada musuh yang ingin merenggut kebahagiaannya. Para murid Istana Giok segera membersihkan diri setelah melihat tumpukan mayat di depan mereka. Namun, masih ada masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Murid Istana Giok yang membelot ke pihak musuh sebelum perang terjadi masih ada di sini.
Mereka tidak menyangka Istana Giok bisa menang dalam situasi itu. Mereka merasa malu dan menyesal atas tindakan mereka. Yi Tianyun memikirkan masalah ini sendiri, dan ia belum bisa memutuskan apakah akan membunuh mereka karena pengkhianatan atau membiarkan mereka pergi. Setidaknya mereka yang membelot, termasuk mereka sendiri, untuk menyerang Istana Giok sudah mati, jadi yang tersisa hanyalah orang-orang yang benar-benar ingin bertahan hidup. Para tetua istana pun kebingungan, mereka tidak tahu bagaimana harus menyikapi situasi ini, karena mereka juga mengira orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini? Tanya Tetua Agung Yu kepada Shi Sueyun. Shi Sueyun menatap mereka dan menghela napas, biarkan saja mereka pergi. Lagi pula, mereka hanya ingin bertahan hidup. Aku bahkan mendorong mereka untuk melakukannya. Tapi mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Istana Giok, karena mereka tidak memiliki pengabdian yang cukup kepada Istana Giok. Para murid yang membelot memandang Shi Sueyun dengan lega, terima kasih banyak, Tuan Istana. Setelah diampuni oleh Shi Sueyun, mereka langsung berlutut menyampaikan rasa terima kasih, dan segera meninggalkan istana dengan berat hati. Mereka masih ingin mengabdikan diri untuk Istana Giok, tetapi mereka tidak bisa lagi melakukannya. Mereka telah melakukan sesuatu yang dapat dihukum mati, tetapi penguasa istana tetap membiarkan mereka pergi, dan mereka selamanya bersyukur untuk itu. Shi Sueyun mengalihkan perhatiannya ke Yi Tianyun, dan Yi Tianyun merasakan tatapan belati datang dari Sueyun. Tianyun, kamu benar-benar. Shi Sueyun ingin berbicara, tetapi Yi Tianyun memotongnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Bibi, tindakan yang kulakukan sebelumnya jelas demi Bibi, tetapi tindakan yang kulakukan sekarang bukan hanya demi Bibi, tetapi juga demi keselamatan Istana Giok. Bibi telah menjadikanku penatua Istana Giok, dan sekarang aku akan melakukan tugasku untuk melindunginya. Yi Tianyun mengucapkan hal-hal ini dengan penuh emosi yang membuat orang-orang yang mendengarnya tersentuh. Banyak yang langsung memuji Tianyun. Elder Yi, Anda sungguh luar biasa, kami akan mengikuti perintah Anda di masa mendatang. Ya, Anda terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Penatua Yi, sungguh luar biasa memiliki Anda sebagai penatua kami. Apapun yang Penatua Yi perintahkan kepada kita nanti, kita akan melakukannya. Semua murid menunjukkan kekagumannya pada Tianyun, membuatnya sedikit tersipu. Ding, menyelesaikan prestasi perlindungan. Memperoleh gelar permanen penjaga, kekuatan pertahanan dasar 2 kali lipat. Yi Tianyun terkejut ketika notifikasi ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia segera memeriksa informasi ini, dan menyadari bahwa ia pasti telah menyelesaikan misi tersembunyi. Hadiahnya juga besar, ia mendapatkan kekuatan pertahanan ganda. Ia masih belum tahu jangkauan hadiah ini dan cara mengaktifkannya, tetapi efeknya tetap luar biasa. Ia memeriksa gelar Guardian sekali lagi, dan melihat informasi mengenai persyaratan penyelesaian gelar, yaitu melindungi lebih dari 500 orang dengan 100 poin favorabilitas. Ia langsung menyadari bahwa untuk gelar pertama yang ia menangkis serangan dari 3 faksi, ia tidak memiliki syarat untuk memicu gelar ini, ia tidak memiliki banyak orang dengan poin favorabilitas setinggi itu. Namun kini hal itu tidak berlaku lagi, ia telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang di Istana Giok, sehingga poin kesukaan mereka otomatis naik di atas 100. Syarat penyelesaian sudah ada saat ia menyelesaikan pencapaian ini. Aku tidak punya informasi apapun tentang pencarian gelar itu. Pencarian tersembunyi ini pasti punya syarat gila untuk diselesaikan. Dia membayangkan dirinya menyelesaikan gelar lain di masa depan dengan beberapa efek gila. Di sisi lain, leluhur tua Istana Giok merasa sedikit malu. Yi Tianyun jelas memiliki kultivasi yang lebih baik daripada mereka, dan ia lebih populer di kalangan murid Istana Giok. Mereka merasa sedikit menyesal dengan keadaan ini, karena pada awalnya, mereka hanya ingin mengusir Yi Tianyun dari Istana Giok. Ketiga leluhur tua itu saling berpandangan dan leluhur tua Bingxin menghela napas, dan dengan sedikit ragu ia berkata, Tetua Yi, kami sangat menyesal atas cara kami mengancam Anda di masa lalu, saya harap Anda dapat menemukan pengampunan atas kesalahan kami sebelumnya. Ketiga leluhur tua itu menundukkan kepala mereka kepada Tianyun dengan rela, dan Yi Tianyun tahu bahwa tidak mudah untuk menundukkan kepala di posisi mereka. Tianyun berkata dengan tulus, Aku tidak terlalu peduli dengan masalah sebelumnya, aku tidak pernah memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Bukannya kau pernah melakukan sesuatu yang tak termaafkan sebelumnya, tapi ketahuilah, di masa lalu, sekarang, dan masa depan, satu-satunya yang akan kudengarkan hanyalah bibiku. Setinggi apapun posisimu di sini,
aku tidak akan mendengarkanmu. Jika kita bisa sepakat dengan itu, aku yakin kita tidak akan punya masalah. Meskipun kata-kata Yi Tianyun bisa dibilang cukup kasar, mau bagaimana lagi? Sungguh luar biasa Yi Tianyun melindungi mereka setelah memperlakukannya dengan begitu buruk di masa lalu. Hal terpenting baginya saat ini adalah melindungi Shi Suiyun dan Jiu Lingyun sebaik mungkin. Ia bisa memerintahkan serigala salju untuk melindungi Istana Giok secara terpisah. Leluhur tua itu jelas malu, tetapi mereka senang Tianyun tidak berpaling dari mereka. Shi Suiyun memukul belakang kepala Yi Tianyun. Bukan begitu caramu bicara dengan orang tua. Tapi aku tidak membencinya. Ia tersenyum lebar pada Tianyun. Ketiga leluhur tua itu mengira Shi Suiyun akan menegur Yi Tianyun karena berbicara seperti itu kepada mereka, tetapi jelas mereka salah. Shi Suiyun akan melakukan apa saja demi orang-orang yang dicintainya, bahkan siap meninggalkan Istana Giok demi Tianyun. Mereka hanya bisa menunjukkan senyum getir kepada Yi Tianyun dan Shi Suiyun. Mereka tidak bisa menegur mereka, karena Yi Tianyun lebih kuat dari mereka saat ini, dan Shi Suiyun adalah seorang penguasa istana. Shi Suiyun mengalihkan perhatiannya ke seluruh murid Istana Giok yang berdiri di sana, memandangi mereka, dan berkata, "Nah, tunggu apa lagi? Cop-cop. Bersihkan tempat ini. Kita harus membereskan 3 faksi besar setelah ini." Shi Suiyun tersenyum dingin, menunjukkan niat membunuhnya. Tak ada yang tersisa dari ketiga faksi besar itu, mereka kehilangan hampir semua anggota berpangkat tinggi, dan dengan itu, mereka kehilangan kemampuan untuk mengirimkan bantuan. Hal ini semakin membuktikan kepada faksi di sekitarnya bahwa Istana Giok tidak boleh diganggu. Bab 97, Naik Level Pasangan. Yi Tianyun tidak ikut serta dalam pembersihan 3 faksi besar, bukan karena ia tidak ingin membantu, tetapi ia merasa tidak punya alasan untuk melakukannya. Namun, ia memang mengirim serigala salju untuk mengantisipasi masalah, sehingga ia bisa beristirahat sejenak. Tanah milik 3 istana besar akan ditutup atau menjadi bagian dari Istana Giok, yang pada akhirnya akan menjadi rampasan perang bagi Istana Giok. Di Istana Giok, Tianyun beristirahat sejenak dan mencoba mengatur inventarisnya. Karena perang baru-baru ini, ia mendapatkan banyak barang rampasan, belum lagi barang rampasan yang ia dapatkan dari leluhur yang ia bunuh. Sebagian besar adalah barang berkualitas tinggi, seperti seni bela diri tingkat bumi dan alat jiwa. Setelah memeriksa efek setiap barang rampasan, ia mendesah, semua ini memang barang-barang tingkat tinggi, tetapi tidak satu pun yang benar-benar kubutuhkan. Ini sama sekali tidak berguna bagiku. Lebih baik menjual barang-barang ini dan mendapatkan poin, atau menggabungkannya dengan Frost Fist untuk meningkatkan penguasaannya. Barang rampasan itu tidak memenuhi kebutuhan dasar barang yang ia inginkan. Hal paling mendasar yang ingin ia simpan adalah barang tersebut harus terus bertumbuh seiring pertumbuhannya, yang berarti barang tersebut dapat naik level seperti dirinya. Jika tidak, barang itu pada akhirnya akan kehilangan nilainya. Lebih baik menjualnya sekarang ketika nilainya mencapai titik tertinggi daripada menunggu. Hal yang sama berlaku untuk seni bela diri yang ia dapatkan, tidak satu pun memiliki efek yang ia butuhkan. Seni bela diri ini tidak memberikan efek yang baik bagi mereka, tetapi setidaknya harga jualnya lumayan. Tetapi bagaimana jika aku menggunakan benda ini untuk meningkatkan seni ilahi Dark North? Apakah akan lebih baik? Seni bela diri itu satu-satunya yang tidak pernah naik level di gudang senjataku. Oh, terserahlah, lebih baik aku lakukan hal-hal yang kuyakinkan dulu. Tinju es ini perlu naik level. Yi Tianyun mencoba menggabungkan semua senjata yang didapatnya dari jarahan ke dalam tinju es. Apakah kamu ingin menggabungkan Cold Ice Blade menjadi Frost Fist? Ya. Ding. Fusion berhasil, menambahkan 3.000 penguasaan. Wow, penguasaannya meningkat pesat dalam sekali pakai, tapi item ini berada di level roh kelas tinggi, mungkin wajar kalau seperti ini? Lebih baik coba yang lain. Yi Tianyun terus mencoba berbagai level item untuk dipadukan dengan Frost Fist, hingga akhirnya dia naik level. Ding, berhasil naikkan level Frost Fist ke Middle Grade Spirit Tool. Level berikutnya membutuhkan penguasaan sebesar 30.000 poin. Jangkauan serangan ditingkatkan menjadi 500 meter. Yi Tianyun terkejut dengan peningkatan jangkauan efek yang ia dapatkan setelah menaikkan level Frost Fist, yang mendorongnya untuk menggunakan semua jarahan senjata yang ia peroleh menjadi poin penguasaan untuk Frost Fist. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sedikit menyulut amarahnya. Aku bodoh sekali. Seharusnya aku sudah memikirkan hal seperti ini sejak lama. Aku bisa saja menggunakan senjata buatanku sendiri untuk meningkatkan penguasaan bodoh ini.
ia mendesah dan melanjutkan untuk menguji teorinya. Berapa yang akan kudapatkan jika menjual salah satunya ke sistem? Dia mengeluarkan salah satu senjata yang ditempanya di kota angin dahulu kala dan mencoba menjualnya. Jual pedang roh kelas tinggi, dapatkan 1000 poin gila. Sistem itu terdengar di telinganya. Pengumuman ini membuktikan teorinya bahwa sistem tidak peduli bagaimana senjata itu diperoleh. Ini sama saja dengan jumlah poin yang didapat dengan menggunakan roulette untuk mendapatkan hadiah, lagi pula sebagian besar hadiah dari roulette hanyalah hadiah kecil. Kalau begitu, poin penguasaanku bertambah. Dia dengan cepat menyatukannya ke dalam tinju es. Apakah kamu ingin menggabungkan pedang roh kelas tinggi ke dalam tinju beku? Ya. Ding. Fusion sukses menjadi Frost Fist, menambah 1000 penguasaan. Sejak Frost Fist berhasil naik level ke level Middle Grade Spirit. Jumlah penguasaan yang diterima jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi sekarang, setelah ia mendapatkan cara murah untuk menggabungkannya, ia tampaknya tidak peduli dengan kurangnya poin yang diperolehnya. Ding! Berhasil naikkan level Frost Fist ke High Grade Spirit Tool, durasi dan efektivitas efek pembekuan meningkat 2 kali lipat. Jangkauan juga meningkat menjadi 600 meter. Level berikutnya membutuhkan 50.000 poin penguasaan. Yi Tianyun terus menggabungkan senjata apapun yang tidak digunakannya dengan Frost Fist. Dia ingin setidaknya menjadikan Frost Fist tingkat alat jiwa. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan senjata yang digunakannya untuk menggabungkan. Dia bahkan menggunakan senjata tingkat alat jiwa untuk menggabungkan material. Ding! Berhasil naikkan level Frost Fist ke Lower Grade Soul Tool, efek beku meningkat 4 kali lipat, jangkauan beku meningkat menjadi 1 km, serangan di dalam medan beku, sangat memperlambat pergerakan musuh dalam jarak 2 meter. Level selanjutnya, membutuhkan 200.000 poin penguasaan. Yi Tianyun tercengang oleh efek yang ditingkatkan ini. Efeknya sungguh luar biasa, ia bahkan mendapatkan beberapa efek tambahan dari sebelumnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia mengalihkan perhatiannya ke seni bela diri. Seni bela diri memang sulit untuk ditingkatkan levelnya, tingkat penguasaan yang dibutuhkan terlalu tinggi. Tapi tetap saja, meningkatkan level jauh lebih berharga daripada menjual materi hanya dengan poin yang sedikit. Dia segera menggunakan seni bela diri apapun yang dimilikinya, yang tidak akan pernah digunakannya, dan menggabungkannya dengan seni ilahi utara kegelapan. Ding! Berhasil mengintegrasikan seni rahasia penekan jiwa ke dalam seni ilahi utara kegelapan, meningkatkan 20.000 poin penguasaan. Ding! Berhasil diintegrasikan. Yi Tianyun terus menggabungkan setiap seni bela diri yang tidak berguna baginya. Bahkan jika seni bela diri itu adalah seni bela diri tingkat tinggi, seni bela diri apapun yang dianggapnya tidak perlu, akan digabungkan menjadi seni ilahi utara kegelapan. Berhasil meningkatkan seni ilahi Dark North menjadi teknik kultivasi tingkat bumi tingkat menengah, menggandakan efektivitas keterampilan dan kemampuan pengguna. Level berikutnya membutuhkan 300.000 penguasaan. Berhasil meningkatkan teknik hebat penyerap bintang menjadi seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, tingkat penyerapan meningkat 4 kali lipat. Level berikutnya membutuhkan 200.000 penguasaan. Baik teknik agung penyerap bintang maupun seni ilahi utara kegelapan naik level secara bersamaan. Hal ini terjadi karena teknik agung penyerap bintang merupakan pengembangan dari seni ilahi utara kegelapan. Tanpa seni ilahi utara kegelapan, ia tidak akan mendapatkan EXP dari menyerap kekuatan spiritual orang lain. Hampir selalu, jika seni ilahi utara kegelapan naik level, teknik agung penyerap bintang juga akan naik level secara otomatis. Bab 98, Rencana. Baik Dark North Divine Art maupun Absorbing Stars Great Technique telah berhasil naik level, dan sekarang ia tidak bisa melakukan apapun untuk menaikkannya lebih lanjut. Ia tidak punya lagi seni bela diri cadangan di inventarisnya, dan ia tidak punya cukup crazy point untuk membelinya di toko. Kita akhiri saja, aku tidak punya apapun lagi untuk digabungkan. Yi Tianyun menghela napas dan melihat kondisinya. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 29, kondensasi inti level ke-9. Poin pengalaman 304.322 per 3.500.000. Titik gila, 38.728. Prestise, 130. Teknik kultivasi, seni ilahi utara gelap, seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian. Kemampuan, teknik hebat penyerap bintang, iblis darah melambung ke surga. Senjata, tinju es,
tombak ilahi iblis darah, pedang keabadian, kapak suci surga kekacauan, alat jiwa kelas rendah. Armor, armor ilahi, jubah bayangan, armor ilahi surga keotik, alat jiwa kelas rendah. Sepatu bot tempur surga keotik, alat jiwa kelas rendah. Kemampuan ilahi, mode gila, aura keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Perhiasan, palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Semua item, pil pemulihan 27, paket hadiah level 31, pil ilahi penangkal kesialan. Harta karun, tungku ilahi api ungu, mata penilaian. Judul, Wali. Yi Tianyun kembali menghela napas ketika melihat XP yang dibutuhkan untuk mencapai puncak level kondensasi, yaitu 3,5 juta poin. Ia merasa angka ini terlalu banyak, ia perlu membunuh banyak kultivator untuk naik level lebih awal. Sekarang setelah perang berakhir, ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan XP dalam jumlah besar sekaligus seperti sebelumnya. Ketika ia melihat bagian baju zirah, ia berhenti sejenak dan merasa senang melihat baju zirah yang ia dapatkan dari leluhur lama yang pernah ia lawan sebelumnya. Ternyata bukan hanya satu baju zirah, melainkan satu set lengkap. Ia segera memakainya untuk melihat apa yang akan terjadi. Berhasil melengkapi Chaotic Heaven Divine Armor, Chaotic Heaven Battle Boots, bonus set 2 bagian, menggandakan kekuatan pertahanan dan menggandakan kecepatan gerakan. Yi Tianyun terkejut dengan efek yang diberikan oleh set tersebut. Ia segera menggabungkan sepatu bot perang serigala salju miliknya dengan tinju beku miliknya. Ia melanjutkan untuk melihat apa lagi yang ia dapatkan, dan ternyata ia memiliki kapak dengan nama yang sama dengan set tersebut. Ia segera memakainya. Kapak itu tiba-tiba muncul di tangannya. Kapak itu sendiri dibuat dengan indah, kapak kemerahan yang ditutupi dengan rune pertahanan dan mengeluarkan aura kekacauan purba. Ding, berhasil melengkapi Chaotic Heaven Secret X, bonus set 3 bagian. 2 kali kekuatan pertahanan, 3 kali kecepatan gerak, 2 kali kekuatan serangan. Yi Tianyun terkesiap setelah melihat efeknya. Tak hanya kecepatannya meningkat, pertahanan dan kekuatan serangannya pun meningkat drastis. Luar biasa. Mata Yi Tianyun berbinar-binar. Hanya dengan set ini saja, ia mendapatkan 60.000 kekuatan tempur. Ia segera memasang item lainnya, dan segera memeriksa statusnya lagi. Sekali lagi, dia terkejut, kekuatan tempurnya melonjak hingga 110.000 poin. Ini tanpa buff dari mode gila dan seni rahasia Dewa Naga. Jika dia menggunakan mode gila dan seni rahasia Dewa Naga, dia mungkin bisa mencapai setidaknya sekitar 400.000 atau 500.000. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika aku melawan ahli inti roh, aku rasa aku tidak akan kalah. Aku yakin aku bisa menghadapi mereka, katanya dengan percaya diri. Setelah selesai memeriksa kondisinya, ia bangkit dan keluar dari kamarnya untuk sedikit meregangkan badan. Segera setelah meninggalkan kamarnya, seorang murid dengan cepat menghampirinya. Penatua Yi, akhirnya Anda keluar dari kamar. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda, Tuan Istana ingin segera bertemu dengan Anda. Murid itu segera berkata. Yi Tianyun merasa geli dengan murid ini, dia pasti sudah menunggu di luar kamar Yi Tianyun sampai dia keluar. Baiklah, aku akan segera ke sana sendiri, terima kasih. Yi Tianyun tersenyum kepada murid itu dan berjalan pergi menemui bibinya. Ia pergi ke aula utama, tempat Shi Suiyun biasanya bekerja, dan benar saja ia melihat bibinya sedang berbicara dengan beberapa tetua. Shi Suiyun segera menyadari kehadiran Yi Tianyun dan berkata, Tianyun, kau sudah datang. Yi Tianyun tersenyum kepada Shi Suiyun dan berkata, tentu saja, karena kau memanggilku penguasa istana. Shi Suiyun senang melihat Yi Tianyun dan segera memberitahu Yi Tianyun. Kita sudah selesai membersihkan 3 faksi besar. Tidak ada yang tersisa untuk mereka. Mereka tidak memiliki penjaga untuk melindungi faksi mereka, karena mereka mengeluarkan kultivator terbaik mereka untuk menyerang kita. Kita telah mengumpulkan beberapa senjata dan pil dari ketiga faksi tersebut. Sekte Wing juga punya banyak bahan yang bisa kalian gunakan untuk menempa, dan aku akan menyerahkannya kepadamu. Aku tidak masalah, tapi lebih baik serahkan saja pilnya padaku. Aku akan membantu memurnikannya. Yi Tianyun berkata kepada Shi Suiyun. Shi Suiyun bingung dengan kata-kata Yi Tianyun dan bertanya, apa kau juga tahu alkimia? Kau bisa memurnikan pil dan semacamnya. Yi Tianyun tak kuasa menahan tawa dan berkata, maaf, Bibi. Aku lupa menyebutkannya.
Tapi aku juga bisa alkimia. Aku punya harta ini untuk membantuku memurnikan pil. Ia segera mengeluarkan tungku ilahi api ungu dan menunjukkannya kepada Shi Suiyun dan para tetua. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Yi Tianyun tidak hanya memiliki bakat untuk memurnikan pil, tetapi ia juga memiliki alat suci yang sangat berharga. Bibi bahkan tidak perlu meminta bantuanku. Aku tahu setelah perang, kita kehilangan beberapa sumber daya. Kita jelas membutuhkan lebih banyak senjata dan pil untuk memperkuat pasukan kita. Kali ini, kita bahkan mendapatkan rampasan perang dari 3 faksi besar untuk membantu kita berkembang. Aku yakin mereka meninggalkan banyak gulungan seni bela diri yang bisa kita gunakan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum cerah kepada bibinya. Hebat, Tianyun, kau juga berpikiran sama denganku. Shi Suiyun terkejut dengan kebijaksanaan Yi Tianyun. Tentu saja, pikiran yang hebat berpikir sama. Yi Tianyun terkekeh. Ketiga tetua saling memandang dan menghela napas lega. Biasanya mereka kesulitan membagikan pil kepada murid. Lagi pula, pil itu barang terbatas, jadi mereka harus mendistribusikannya dengan hati-hati agar tidak terbuang sia-sia. Namun, karena Yi Tianyun bisa menyempurnakannya, mereka tidak perlu lagi menghadapi masalah ini. Setelah berpikir sejenak, Yi Tianyun berkata, langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah membantu murid kita berkultivasi lebih cepat dan mencoba meningkatkan Istana Giok ke fraksi tingkat kedua. Kita tidak boleh membiarkan faksi lain terus meremehkan kita. Saat ini, Yi Tianyun tidak terlalu peduli dengan misi utamanya. Ia serius ingin membuat Istana Giok lebih kuat karena akan mempermudah pekerjaan bibinya, tentu saja hadiah dari misi utamanya bagus, tetapi ia lebih peduli dengan bibinya daripada misinya. Bab 99, Kekaguman Hati. Yi Tianyun mengeluarkan semua seni bela diri yang didapatnya dari reruntuhan kuno pencelupan surga dan memberikannya kepada Shi Suiyun. Ini semua seni bela diri tingkat manusia dan bumi. Bagaimana kau bisa mendapatkan seni bela diri sebanyak ini? Shi Suiyun benar-benar bingung dengan semua seni bela diri yang disodorkan Yi Tianyun di depannya. Dan bagaimana kau bisa keluar dari reruntuhan kuno surga yang terendam? Semua orang bilang kau tertinggal bahkan setelah gerbangnya ditutup. Shi Suiyun tak kuasa menahan rasa ingin tahunya tentang keselamatan Yi Tianyun. Ceritanya panjang, bibi Shi Suiyun. Aku lebih suka membicarakannya di tempat lain. Untuk saat ini, mari kita fokus pada pemurnian pil dan kultivasi muridnya, ya. Yi Tianyun tidak ingin membicarakan keadaannya di depan para tetua karena dia tidak terlalu percaya pada mereka. Shi Suiyun hanya menganggukkan kepalanya karena dia mengerti bahwa dia akan berbicara dengan Yi Tianyun nanti, dan para tetua terdiam karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang ingin mereka dengar dari Yi Tianyun sekarang. Yi Tianyun kemudian pamit untuk mulai memurnikan pil dan menempa senjata di bengkel. Karena tingkat pandai besi dan alkimianya sudah cukup baik, pandai besi berada di tingkat menengah dan alkimia di tingkat dasar, ia yakin alkimianya akan naik ke tingkat menengah nantinya. Dia segera mulai memurnikan semua bahan yang didapatnya untuk membuat pil penyempurnaan tubuh, yang merupakan pil terbaik yang harus dimiliki untuk mempercepat kemajuan kultivasi penggarap penyempurnaan tubuh. Yi Tianyun begitu asyik dengan pekerjaannya memurnikan pil hingga dia lupa waktu dan tidak menyadari berapa banyak pil yang telah dimurnikannya. Ding! Berhasil menyempurnakan pil pemurnian tubuh, memperoleh 3.000 pengalaman, penguasaan alkimia meningkat sebesar 50 poin. Ding! Selamat kepada pemain Yi Tianyun, alkimia tingkat dasar berhasil naik ke alkimia tingkat menengah. Yi Tianyun diliputi kegembiraan mendengar informasi ini, akhirnya naik level. Alkimia tingkat menengah ini setara dengan alkemis kelas 4 dalam sistem peringkat dunia ini, yang relatif tinggi menurut standar usianya, karena sangat sedikit orang yang mampu mencapai tahap ini di usia muda. Namun, ia tidak berhenti di situ, karena ia semakin bertekad untuk memurnikan pil sebanyak mungkin. Kecepatan dan tingkat keberhasilan pemurniannya pun meningkat seiring naiknya level, sehingga ia dapat memurnikan pil dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Masalahnya, Yi Tianyun akhirnya bosan dengan proses yang berulang ini. Setelah menghabiskan semua bahan yang dimilikinya untuk memurnikan pil, ia mulai menempa alat roh kelas tinggi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah. Pandai besi tingkat menengah dipromosikan menjadi pandai besi tingkat lanjut. Bagus! Ia diliputi rasa bangga, karena kini ia dapat memurnikan alat roh kelas atas dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Aku akan mulai menempa alat roh kelas atas ini. Ia mulai menempa seperti orang gila, tanpa istirahat,
menempa siang dan malam. Xiao Lian yang terus-menerus memeriksa kebutuhan Yi Tianyun menjadi khawatir karena Yi Tianyun tidak pernah berhenti menempa bahkan mengabaikan makan dan tidur. Tuan muda, Anda tidak bisa terus seperti ini. Anda harus istirahat sebentar dan makan sesuatu. Anda bisa sakit karena terlalu banyak bekerja kalau terus begini. Kau di sini, Suster Xiao Lian. Ini, aku sudah menyiapkan pil, senjata, dan beberapa emasmu untuk kau gunakan di dalam. Yi Tianyun berhenti sejenak dan memberikan cincin penyimpanan kepada Xiao Lian. Xiao Lian menatap tangan cincin penyimpanan itu dan menjadi bingung. Tuan muda, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak pantas. Xiao Lian berpikir bahwa dengan kultivasi pemurnian tubuh tingkat ke-7 miliknya, dia tidak pantas mendapatkan barang sebanyak ini dari Yi Tianyun. Kau harus menerima hadiahku, karena kau telah merawatku sejak aku mulai memurnikan dan menempa. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu saat ini. Dan aku tak bisa tidak memperhatikan kau tak pernah lagi menyempatkan diri untuk mengunjungi kampung halamanmu. Kau tidak merindukan keluargamu? Tanya Yi Tianyun. Xiao Lian terkejut dengan pertanyaan Yi Tianyun karena ia tidak menyangka Yi Tianyun akan menanyakan hal seperti ini. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yi Tianyun. Saudari Xiao Lian, kita bukan orang asing di sini. Kita tumbuh bersama, dan aku sudah menganggapmu sebagai saudariku sendiri. Yi Tianyun meyakinkan Xiao Lian untuk mengungkapkan isi hatinya. Xiao Lian menatap Yi Tianyun dan menghela napas lega. Ayahku sakit di rumah dan keluargaku tidak punya uang untuk membeli obatnya. Aku tidak bisa pulang begitu saja tanpa membantu, karena itu akan membuat situasi di rumah semakin rumit. Yi Tianyun mengerutkan kening mendengar keadaan Xiao Lian. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Tunggu di sini sebentar. Aku akan membuat pil pemulihan untukmu bawa pulang, dan beberapa ratus emas, cukup. Xiao Lian langsung menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran Yi Tianyun. Aku tidak bisa menerimanya, Tuan muda. Aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkan uang sebanyak itu, aku tidak mungkin memanfaatkan kebaikanmu untuk masalahku sendiri. Yi Tianyun menghela napas, dia tidak pernah ingin menggunakan otoritasnya pada siapapun di Istana Giok, tetapi penolakan Xiao Lian membuatnya sedikit kesal. Saudari Xiao Lian, jika kau menganggapku sebagai tuan mudamu, kau harus menerima pemberianku. Jika kau benar-benar ingin membalas budi, yang perlu kau lakukan hanyalah meningkatkan kultivasimu secepat mungkin, agar kau dapat berkontribusi lebih banyak untuk Istana Giok seiring berjalannya waktu. Mengerti? Xiao Lian tersentak dan mengangguk tanpa sadar. Aku masih belum bisa menerima semua ini darimu. Aku akan membawa pil itu ke ayahku dan kembali ke sini secepatnya. Yi Tianyun tersenyum mendengar jawaban Xiao Lian dan tak kuasa menahan tawa kecil. Kak, kamu tidak perlu kembali secepat ini. Semuanya baik-baik saja di sini. Kamu harus menjaga ayahmu di rumah. Aku akan ke sana segera setelah semua pekerjaan ini selesai. Yi Tianyun sangat mengagumi Xiao Lian karena sebelum ia mendapatkan sistem leveling gila ini, tidak ada yang memperlakukannya dengan manusiawi kecuali Xiao Lian dan Shi Sueyun. Ia merasa inilah saatnya untuk membalas budi. Tuan muda, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Xiao Lian menjawab Yi Tianyun dan segera membungkuk padanya. Apa yang kau lakukan, saudari? Angkat kepalamu sekarang. Aku tidak suka perlakuanmu padaku sekarang. Apa kau pikir setelah aku menjadi lebih kuat, pandanganku padamu juga berubah? Yi Tianyun mau tidak mau menjadi sedikit marah ketika Xiao Lian memutuskan untuk bersujud padanya. Xiao Lian membeku dan tidak berani menatap mata Yi Tianyun. Pada kenyataannya, semua yang dikatakan Yi Tianyun benar. Dia benar-benar mengubah cara dia memperlakukan Yi Tianyun karena dia menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Yi Tianyun segera memperhatikan Xiao Lian yang tidak dapat berkata apa-apa lagi dan hal itu sendiri mengonfirmasi kecurigaannya tentang perubahan perilaku Xiao Lian terhadapnya. Yi Tianyun menghela napas dan berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, Kak. Aku tetap Yi Tianyun. Tahu, sebelum aku menjadi seperti sekarang ini. Aku tidak akan pernah berubah selama aku masih bisa. Aku akan selalu menganggapmu sebagai kakak perempuanku. Aku tidak ingin kamu berubah, karena aku tidak akan berubah. Yi Tianyun tersenyum hangat pada Xiao Lian. Mata Xiao Lian mulai berair saat dia terus menatap Yi Tianyun. Tuan muda, maafkan aku. Yi Tianyun menghela napas dan berpikir, pantas saja Xiao Lian berhenti berbicara dengannya seperti sebelumnya. Ia menjadi takut padanya, karena kekuatan fisik dan otoritasnya semakin meningkat. Ia pun berpikir
bahwa ia telah mengabaikan lingkungannya demi mengejar kekuasaan. Setelah membiarkan Xiao Lian pergi dengan senyum lebar, Yi Tianyun melanjutkan pekerjaannya menempa senjata, dan setelah semuanya selesai, dia pergi, melihat bagaimana keadaan Xiao Lian di rumahnya. Bab 100. Khawatir. Seminggu telah berlalu sejak Xiao Lian pergi merawat ayahnya, dan akhirnya Yi Tianyun selesai bekerja, karena tidak ada lagi material yang tersisa untuk disempurnakan atau dipalsukan. Ia keluar dari kamarnya untuk menemui Shi Suiyun, tetapi penampilannya diolok-olok oleh banyak murid yang dilewatinya. Ia terlihat sangat berantakan dibandingkan dengan penampilannya yang glamor. Tak lama kemudian, ia melihat Shi Suiyun berjalan di lorong dan dengan cepat melambaikan tangan padanya sambil berteriak, "Bibi! Tunggu aku!" Sambil tersenyum, ia segera menghampiri Shi Suiyun. Shi Suiyun memperhatikan Yi Tianyun berjalan mendekat dan memberinya senyum terbaiknya. "Yi Tianyun, kerja bagus. Sudah selesai." Ia menepuk punggung Yi Tianyun pelan dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Shi Suiyun juga sangat sibuk beberapa hari terakhir ini. Perekrutan telah meluas dan reputasi Istana Giok telah dikenal di banyak tempat. Banyak kultivator telah bergabung dengan mereka. Shi Suiyun harus lebih ketat dari sebelumnya karena para pengkhianat dari perang terakhir. Dia harus memeriksa latar belakang setiap kandidat untuk memastikan tidak ada yang aneh dalam catatan mereka. Ini menyita banyak waktu, jadi dia tidak bisa memeriksa Yi Tianyun sesering yang dia inginkan karena dia juga kelelahan secara fisik dan mental. Yi Tianyun pun tahu hal ini, jadi dia tidak mengeluh tentang apapun karena dia tidak ingin membuat bibinya khawatir lebih dari yang sudah terjadi. "Ini sama sekali tidak sulit, Bibi. Aku sudah selesai untuk saat ini. Kalau kita masih kekurangan senjata atau pil, aku akan membuat batch berikutnya. Tapi karena bahannya habis, aku akan mampir sebentar untuk membeli bahan yang cukup untuk batch berikutnya," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Shi Suiyun hanya menggelengkan kepalanya dan menarik lengan Yi Tianyun bersamanya dan berkata, "Ikut aku." Para tetua sudah berkumpul di aula penilaian. Suasana di aula penilaian terasa berat. Beberapa dari mereka gugup memikirkan penilaian mereka, apakah mereka bisa bergabung dengan Istana Giok atau tidak. Beberapa dari mereka juga gugup saat menunggu pelatihan mereka, karena mereka sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Giok. Begitu Shi Suiyun tiba di aula, dia buru-buru berkata, "Para tetua agung, kita harus menunda penilaian ini sebentar, karena tetua Yi dan aku punya sesuatu untuk dikatakan." Sang tetua agung segera mengangguk dan melambaikan tangannya sebagai tanda agar semuanya berhenti sejenak, lalu mulai berdiri karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat Yi Tianyun berjalan menuju aula, dia melihat banyak wanita muda menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kudengar Istana Giok hanya punya satu tetua laki-laki. Apakah itu dia?" Dia terlihat sangat berantakan. Apa yang telah dia lakukan sehingga penampilannya tampak berantakan? "Kudengar dia sangat kuat. Aku penasaran apakah itu benar." Ada banyak rumor tentang Yi Tianyun di luar Jet Palace, itu tidak mengherankan mengingat dia adalah satu-satunya tetua laki-laki di Jet Palace. Banyak yang mengatakan kalau Yi Tianyun sangat sakti, bahkan lebih hebat dari penguasa istana, dan ada pula yang bergosip kalau Yi Tianyun merupakan titisan setan yang sangat sakti. Ada rumor yang lebih dibesar-besarkan di luar sana yang tidak seberapa dibandingkan dengan rumor sebelumnya. Saat Yi Tianyun berhenti di tengah aula penilaian, dia cepat-cepat melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua senjata dan pil yang dibuatnya sebelumnya. Ada lusinan alat roh bermutu tinggi, alat roh bermutu puncak, pil penyempurna tubuh, dan pil penyempurna roh. Semua orang terkesiap karena terkejut, tak seorang pun menyangka faksi tingkat pertama memiliki sumber daya sebanyak ini. Ini adalah sumber daya Istana Giok. Pil-pil ini adalah pil pemurnian tubuh dan pil pemurnian jiwa. Selama kamu berkinerja cukup baik dan bekerja keras, kamu bisa mendapatkan sebagian dari ini sebagai hadiah. Yi Tianyun mengumumkan niatnya. Shi Suiyun tidak dapat menahan senyum melihat bagaimana Yi Tianyun memotivasi para pengikutnya. "Benarkah? Semua barang ini untuk kita?" "Wah, banyak sekali barang berkualitas tinggi. Ada alat roh, ada juga alat roh kelas tinggi, bahkan alat roh kelas puncak. Ya Tuhan! Bahkan barang-barang dari paviliun yang kulihat dalam perjalanan ke sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini." Ruang penilaian yang sunyi dipenuhi obrolan, karena mereka bersemangat menyambut prospek menerima pil dan senjata di depan mereka. Para tetua saling memandang dan tersenyum, mereka sudah tahu bahwa jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang diperoleh Yi Tianyun dalam 2 minggu, ia mengurung diri di kamarnya.
Shi Suiyun segera menambahkan, ini hanya sebagian kecil dari sumber daya Istana Giok. Baik murid baru maupun lama, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang-barang ini. Selama kalian berkinerja baik dan menunjukkan kesetiaan kepada Istana Giok, kami akan menginvestasikan barang-barang ini pada kalian. Yi Tianyun melihat ekspresi muridnya dan merasa cukup puas, ia berhasil memotivasi mereka. Inilah hasil pencariannya, dengan ini ia yakin Shi Suiyun akan lebih mudah menyaring latar belakang murid baru untuk bergabung dengan Istana Giok. Setelah itu, Yi Tianyun dan Shi Suiyun pamit. Di aula luar aula penilaian, Yi Tianyun berkata kepada Shi Suiyun, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan meninggalkan istana sebentar untuk membeli beberapa bahan dan aku akan kembali sedikit terlambat. Yi Tianyun tersenyum kepada Shi Suiyun. Tidak perlu bagimu untuk membeli bahan-bahan sendiri, Tianyun. Kita bisa meminta beberapa murid untuk membelikannya untukmu. Istirahatlah sebentar, kata Shi Suiyun kepada Yi Tianyun. Membeli bahan-bahan bukan satu-satunya pekerjaanku di luar istana, Bibi. Aku juga ingin menengok ayah suster Xiaolian di rumahnya. Dia sudah bercerita tentang kondisi ayahnya sakit dan keluarganya tidak punya uang untuk membeli obat. Aku sudah berjanji padanya untuk menengoknya setelah aku selesai bekerja. Yi Tianyun menjelaskan alasannya kepada Shi Suiyun. Shi Suiyun terkejut setelah mendengar keadaan Xiaolian karena dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Pantas saja dia tampak cemas sebelumnya, kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Yi Tianyun hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, aku akan membeli bahan-bahannya sekembalinya dari tempatnya. Kita perlu memberi para murid motivasi yang cukup untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, agar kita bisa mencapai faksi tingkat kedua lebih cepat, dan juga menstabilkan status Istana Giok seiring kemajuan kita. Semua ini dikatakan dengan jujur oleh Yi Tianyun, karena ia benar-benar ingin Jet PLS menjadi lebih kuat, tetapi ia juga mempunyai motif lain, yaitu menyelesaikan misi utamanya secepat mungkin. Bagus, kamu menjadi semakin tua seperti sekarang. Shi Suiyun berkata dengan bangga kepada Yi Tianyun. Aku tidak khawatir mengerjakan pekerjaanku yang lebih tua, Bibi. Aku khawatir padamu. Aku akan mengurangi beban kerjamu semampuku, kata Yi Tianyun dengan nada meyakinkan. Shi Suiyun segera berkata, jangan lupakan kata-katamu tadi. Ia terkekeh melihat Yi Tianyun semakin bisa diandalkan. Tapi ingat Yi Tianyun, aku tahu kau sangat kuat sekarang, tapi masih banyak orang yang lebih kuat di luar sana. Kuharap kau tetap aman dan tidak membuat masalah di perjalananmu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Shi Suiyun segera menambahkan pada Yi Tianyun dan menunjukkan kekhawatirannya tentang keselamatan Yi Tianyun. Yi Tianyun menatap Shi Suiyun dan menggenggam tangannya dengan lembut untuk menenangkannya lalu berkata, aku berjanji padamu bahwa aku akan menjaga diriku sendiri demi dirimu juga, karena aku bersumpah untuk selalu melindungimu. Mendengar kata-kata penyemangat ini, Shi Suiyun tak kuasa menahan tangis, karena ia tak kuasa menahan rasa bangganya pada Yi Tianyun.